Oke lanjut kakak. Gasken. Menghindari tak terhindarkan, Qin Yu berdiri dengan tenang. Tangan dan jari-jarinya seperti permainan piano, dan mereka secara ajaib melenturkan, dan pada saat yang sama, sosok emas yang tak terhitung jumlahnya mengacu pada penampilan para lelaki. Titik emas ini tidak kalah dengan tongkat yang tak terhitung jumlahnya. Meraba meteor mengacu pada beban berat. Tongkat bayangan dan jari semuanya hilang. Serangan oleh King Guard dan Qin Yu ini milik serangan kelompok meskipun kekuatan serangan masing-masing saluran tidak besar, tetapi jangkauannya luas. Ada sedikit kegembiraan di mata wali hijau metode meraba. Saya pertama kali bertemu, saya akan melihat Anda bagaimana Anda tiba. Namun, kata-kata wali hijau berakhir tiba-tiba, karena wajah keemasan langit lagi tembak. Idiot. Qin Yu mencibir dalam hati, dan berhenti untuk berbicara omong kosong selama pertempuran. Pengawal hijau ini sebenarnya memiliki kekuatan jauh lebih dari Qin Yu. Sekarang, meskipun keterampilan dikompresi ke tingkat dengan Qin Yu, tetapi penjaga hijau memegang hati permainan ini hanya akan bergosip saat bertarung. Aku masih datang ke sini. Para penjaga hijau mencibir dalam hati, dan tongkat Qian bergetar, dan kemudian mereka berubah menjadi lingkaran tongkat, seolah-olah kerucut terbalik menutupi jari-jari emas, dan semua jari emas tertutup semuanya berubah menjadi ketiadaan. Tidak, wajah penjaga Qian berubah, dan dia terkejut menemukan bahwa jari-jari emas sebagian besar ilusi. Wajah Qin Yu mencibir. Ini adalah jari ajaib dari jari meteor, sehingga banyak dari mereka yang hanya memiliki kekuatan menyerang yang luar biasa, dan yang lainnya hanyalah musuh psikedelik. Jika metrik adalah serangan kelompok, setiap kekuatan tidak besar, dan 1000 ilusi ini adalah serangan tunggal. Yang benar-benar menyerang sangat kuat. Penjaga Xian ini ditentang oleh metode menghadapi serangan kelompok. Meskipun tongkat bayangan mencakup berbagai macam kekuatan yang terkandung lemah. Hei yang benar-benar berisi serangan di Tousan Magical Fingers ditembak langsung di tubuh pengawal hijau. King pengawal seluruh orang, tidak terus menyerang, tetapi memandang Qin Yu dengan hati-hati, dan ekspresinya menjadi lebih fokus orang asing. Kamu pantas serius, tapi aku harus mengingatkan kamu. Kamu hanya menembak jatuh aku. Tongkat panjang, atau melarikan diri ke platform teras luar, Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Anda menyerangku, tidak ada gunanya. Qin Yu mengerutkan alisnya. Orang yang membuat aturan itu benar-benar bajingan. Ini disebut ujian, dan pertahanannya tidak terkalahkan. Aku harus mengalahkan senjatanya. Hati Qin Yu sangat salah, tetapi dia tidak mungkin. Dia harus mengikuti aturan dalam warisannya. Untuk orang asing, lihat 3 batang terakhir dari 36 batang. Minumlah. Tongkat Qian penjaga hijau tiba-tiba berubah menjadi cahaya pelangi Qian. Qin Yu hanya merasa bahwa bayangan tongkat Qian tampaknya sama dengan pembiasan cahaya. 2 atau 3 perubahan berbeda dibawa ke matanya sendiri. Qin Yu harus terbang kembali. 3 batang berturut-turut melekat pada Qin Yu. Qin Yu terbanting ke dinding dan dibalik. Serangan yang sangat aneh, benar, adalah penggunaan perubahan ruang yang dibuat oleh serangan, dan prinsip 10 jari. Mata Qin Yu saling menatap, dan kali ini permukaan tubuh Qin Yu telah muncul tanda tongkat tubuh bagian dalam luka parah akibat guncangan, dan darah menyusup ke permukaan tubuh, tetapi kehidupan diperbaiki oleh sekejap mata. Pertahanan fisiknya cukup kuat, penjaga hijau itu mencibir. Bayangan tongkat Qian sekali lagi melewati ruang dengan garis aneh, dan kali ini, sosok Qin Yu yang dipersiapkan terbang kembali, dan tangan dan jari dengan cepat muncul. 10 perintah ditembak pada waktu yang hampir bersamaan dan ditembak dalam garis sejajar. Namun, aneh bahwa ke-10 jari sepenuhnya digabungkan. Jari meteor adalah 10. Yang emas yang digabungkan bersama menghadap bagian depan tongkat. Serangan pengawal hijau telah gagal lagi. Hati Qin Yu menghela nafas lega, dan semuanya benar-benar tidak keluar dari apa yang dia harapkan. Jenis serangan yang sama seperti prinsip 10 jari. Wajah penjaga hijau itu suram orang-orang asing, saya tidak berharap pemahaman pertempuran Anda begitu tinggi. Masih ada jalan terakhir dalam 36-an yang mendebarkan. Saya akan melihat apakah Anda hidup. Para penjaga hijau mengangkat tongkat panjang. Perhatian Qin Yu sangat terkonsentrasi, menatap penjaga hijau di depannya. Larangan warisan ini juga menetapkan bahwa kekuatannya sama dengan saya. Saya tidak percaya. Larangan warisan ini dapat menghitung kekuatan, jari saya yang patah. Lihat dengan jelas, orang asing, kata penjaga hijau dengan acuh tak acuh.
Tongkat itu bergerak. Qin Yu hanya merasa bahwa ruang itu terdistorsi. Dalam sekejap mata, ada 36 batang di mata. 36 batang memiliki bayangan pertama, tetapi Qin Yu merasa bahwa setiap batang benar. Ilusi, halusinasi. Hati Qin Yu yakin bahwa hanya ada satu tongkat panjang seperti itu. Tidak akan pernah ada 36. Tetapi secara mata dan peri, tidak mungkin mengatakan yang mana yang benar. Qin Yu hanya memiliki satu peluang. Peng! Sebuah bayangan tongkat ada di tubuh Qin Yu. Ya, ini saatnya mata Qin Yu berkedip, dan jari telunjuk yang sudah siap ditusuk pada tongkat. Jari telunjuk, tongkat panjang. Keduanya bertabrakan, pada saat ini, waktu sepertinya berhenti, dan pada saat ini, 36 batang semuanya dihilangkan. Peng penjaga hijau di tangan gempa raksasa. Qin Yu juga merasakan jari-jarinya kebas. King Guard tidak dapat dipercaya untuk melihat Qin Yu. Keahlian Anda jelas lebih dari 3 tingkat kaisar, Anda menyembunyikan kekuatan, atau dengan alam jiwamu, dengan keterampilan Anda, tidak mungkin untuk membuat serangan yang kuat seperti itu, sama sekali tidak mungkin. Pengawal hijau akan berpikir bahwa Qin Yu dapat menggunakan lubang hitam untuk mempercepat dan membuat serangan aneh. Jangan melarikan diri. Para penjaga hijau ditembak dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Qin Yu sudah mulai berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Si bodoh tidak bisa melarikan diri, bahkan jari yang patah tidak bisa mengguncang tongkat panjang di tangan Anda. Bisakah saya masih menembak jatuh tongkat panjang Anda? Sangat disayangkan. Pada saat ini, penjaga hijau yang marah benar-benar melanggar perintah hanya menggunakan keterampilan kaisar tingkat ketiga, dan kecepatannya meningkat ke tingkat yang mengerikan, dan itu diblokir di depan Qin Yu. Pelarian ini, Qin Yu dan King Guard telah berlari dari medan perang di kedua ke aula utama, yang merupakan aula tempat Qin Yu baru saja masuk. Orang asing, mari kita mati, penjaga hijau menembak lagi. Oh, ini gagal. 36 gelombang terakhir yang tumpang tindih ini, aku tidak bisa menghentikannya. Hou Fei dengan cepat melarikan diri dari medan perang pertama. Sejak keberhasilan berhasil menantang metode tongkat tingkat pertama, Hou Fei telah menantang batang 36 yang mengejutkan, tetapi setiap kali gagal, selama bertahun-tahun, Hou Fei juga belajar dari batang 36 yang mengejutkan. 35 pukulan pertama, langkah terakhir ini selalu sedikit lebih buruk. Hanya dengan sepenuhnya memahami dan memahami Anda dapat mengalahkan lawan Anda. Ketika Hou Fei melarikan diri, penjaga merah yang telah bertarung dengan Hou Fei tidak menyusul, karena pengawal merah juga tahu bahwa tanah terlarang digunakan untuk melatih anak-anak kera. Selain itu, pengawal merah hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan biaya, dan kecepatan tidak dapat mengejar ketinggalan dengan biaya. 36 gelombang yang tumpang tindih adalah langkah maju dari struk ke-35. Mereka menggunakan transformasi pemahaman ruang dan akumulasi energi dalam tubuh untuk mencapai kekuatan ledakan dalam sekejap. Kekuatan serangan terkuat. Hou Fei masih berpikir ketika dia melarikan diri. Selama bertahun-tahun, selama 36 gelombang yang tumpang tindih ini, Hou Fei sepenuhnya memahami bahwa itu masih sedikit lebih buruk. Ada pertempuran di depan. Ketika Hou Fei terbang dengan kecepatan tinggi, dia merasa bahwa aula di depan bertarung dengan sengit. Oh, aneh, kecuali aku, ada orang lain di tempat terlarang. Apakah itu hampir tidak digunakan oleh kaisar-kaisar? Hou Fei penasaran dan siapa yang bertarung. Dalam sekejap mata, Hou Fei pergi ke ruang utama. Pada saat ini, aku melihat penjaga hijau marah membawa tongkat biru dan membayangi itu kepada pemuda berambut hitam muda. Ketika aku melihat pemuda berambut hitam ini, mata Hou Fei akan bulat. Kakak Hou Fei terkejut. Menunggu untuk bangun, Hou Fei tampak marah di tempat kejadian dan berkata apa yang terjadi dengan penjaga hijau ini, bahkan dengan pertahanan dan tak terkalahkan, tidak ada pertahanan, tetapi mengejar kakak saya. Inilah yang terjadi hari ini. King Guard memutuskan bahwa Qin Yu telah menyembunyikan keahliannya, yang membuat King Guard berpikir bahwa dia tertipu, dan King Guard yang marah benar-benar mengeksploitasi celah aturan. Dia benar-benar defensif dan menyerang secara langsung. Qin Yu yang kuat dan tidak tahan. Minumlah. Energi penjaga hijau mulai bekerja sesuai dengan metode khusus, dan trik terkuat dari 36 batang itu ditembak lagi. Mengejutkan 36 batang.
Itu bergantung pada metode operasi khusus, yang memungkinkan energi menumpuk seketika ke serangan ekstrim seperti kilat pada tongkat pertama, dan kemudian dengan kekuatan tongkat pertama input energi lagi untuk menyerang tongkat kedua. Kemudian pinjam kekuatan tongkat kedua dan serang tongkat ketiga dengan energi. Sebuah tongkat meminjam tongkat kekuasaan, jadi tongkat itu menumpuk. Saat menyerang tongkat ke-36, kekuatannya akan jauh keterlaluan. Dalam keadaan normal, bahkan jika seseorang dapat memblokir tongkat pertama, mereka tidak dapat menghentikan serangan terus-menerus di belakang. Namun, pada awal Qin Yu, penggunaan langsung jari yang patah memecahkan triknya karena udara yang rusak mengacu pada terlalu banyak kekuatan tongkat di tangan penjaga hijau di luar kendali, meskipun penjaga hijau masih memegang tongkat pada awalnya, tetapi tidak bisa lanjutkan untuk melanjutkan. Kali ini, pengawal hijau juga menampilkan tongkat 36 yang mendebarkan. Penjaga hijau tidak bertahan sama sekali, dan tongkat pergi. Bayangan tongkat tidak menentu. Kekaburan sesaat dari 36 tongkat muncul di depan Qin Yu, hati Qin Yu marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang sama. Sulit untuk menanggung tongkat, dan kemudian melemparkan jari yang patah. Peng! Jari telunjuk bertabrakan dengan kepala klub. Ada mencibir di wajah King Guardian, setelah tembakan panjang Qin Yu, tongkat panjang memantul kembali dengan sangat cepat, bentuk tubuh seluruh Guardian berbalik dan tongkat panjang berbalik dalam lingkaran, dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Qin Yu. Leverage. Terlalu cepat wajah Qin Yu berubah. Kecepatan tongkat panjang setelah meminjam berada di luar batas reaksi Qin Yu. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan metode ini. Rasakan tongkat nyata dengan tubuh Anda dan akhirnya pecah. Membutuhkan waktu antara keduanya, semakin cepat bayangan tongkat, semakin sulit untuk istirahat. 4 batang berturut-turut melekat pada Qin Yu, sebuah tongkat lebih cepat daripada sebuah tongkat. 36 gelombang yang tumpang tindih, jika tongkat pertama tidak patah, semakin sulit untuk istirahat nanti. Hati Qin Yu penuh dengan kemarahan. Tempat hantu ini tidak memungkinkan penggunaan pakaian artefak, dan lawan juga bertahan melawan tak terkalahkan. Kemenangan untuk menembak jatuh tongkat panjang yang lain. Apa ini? Pembunuhan. Ini adalah pembunuhan. Qin Yu menebak dengan benar. Ketika desain tanah terlarang diturunkan orang asing dibunuh, hanya menyisakan sedikit harapan. Brengsek, jangan main-main. Qin Yu mata merah, segera gunakan Jiang Yanji. Tetapi pada saat ini, tongkat bayangan yang sama, hanya bayangan tongkat hitam, dari arah lain dan tongkat bayangan penjaga hijau terus bertabrakan, trek bayangan tongkat ini hampir sama, metode serangannya persis sama. Kakak, cepat melarikan diri, para penjaga tanah terlarang semuanya menyayat hati suara yang akrab terdengar di pikiran saya, Qin Yu tampak. Biaya, wajah Qin Yu meledak terkejut, tetapi wajahnya berubah secara dramatis. Saya melihat bahwa biaya per jam hanya memblokir lebih dari 20 batang. Pada akhirnya, saya tidak bisa menghentikannya lagi. Tongkat hitam itu hancur dan hancur di dinding aula utama. Lalu ada bayangan tongkat di Hou Fei. Darah menodai fisik Qin Yu. Biaya mata Qin Yu langsung merah. Setelah fisik, dia memeluk jam dan kemudian bergegas keluar. Tapi 36 ombak yang tumpang tindih, dan 7 tongkat terakhir. Tongkat pertama dari ke-7 tongkat, Qin Yu dibawa ke samping dan tidak bisa melarikan diri ke lorong. Kakak Hou Fei yang terluka parah melihat pemandangan ini juga dengan mata merah, tetapi ketika dia berbalik, dia mendapati bahwa dia tidak lagi berada di aula. Dia sudah tiba di Jiangyan. Qin Yu akan menghabiskan Hou Fei di Jiangyanji, dan hatinya juga jauh lebih mudah. Tepat ketika Qin Yu ingin masuk Jiangyanji. Berhenti, kedinginan terdengar. Para penjaga hijau tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka berada di dalam tubuh. King Guard, ketika kamu baru saja mengejar orang asing, untuk mengejar ketinggalan dengan orang asing, kamu menggunakan energi untuk mencapai Kaisar 6 tingkat, yang telah melampaui batas yang ditentukan, dan melanggar aturan dan mati. Dewasa, maafkan, dewasa maafkan. Penjaga hijau dengan cepat berjongkok dan menjerit. Hei! Desahan dingin, para penjaga hijau tidak bergerak, dan Qin Yu, yang berada di sebelahnya, melihat mata para penjaga hijau redup, dan kemudian jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Pria dewasa, di tanah terlarang ini benar-benar dingin. Orang asing, kamu bisa pergi dengan selamat.
Suara dingin itu jarang terjadi dan ada sentuhan kebaikan. Di aula perut gunung yang kosong, hanya Qin Yu yang hidup. Sekarang hati Qin Yu masih bergoyang. Penjaga yang baru dijaga itu benar-benar dibunuh oleh orang dewasa yang melewati tempat terlarang. Meskipun Qin Yu tidak bisa melihat apa yang digunakan pihak lain, tetapi begitu menghangatkan hati atau sehingga jantung Qin Yu terguncang. Pengawal merah, terima tubuh pengawal hijau. Suara orang dewasa sekali lagi terdengar di aula, dan bayangan merah menghilang. Seorang pria merah dengan penampilan dekat dan seorang penjaga hijau muncul di aula. Aku melihat penjaga merah membungkuk dan mengambil penjaga hijau. Tubuh, ada jejak duka di mata. Orang luar, apakah kamu masih tidak pergi? Setelah mendengar kalimat ini, Qin Yu tiba-tiba terbangun. Orang dewasa yang melewati tanah terlarang ini sangat aneh, atau jangan buang waktu dengannya. Qin Yu memikirkan saudaranya, ketika Hou Fei dipindahkan dari Jiang Yanji. Saya melihat bahwa sosok Hou Fei muncul di aula seolah-olah itu adalah teleportasi. Kakak laki-laki, mata Hou Fei basah. Qin Yu juga gemetar di dalam hatinya, dan kemudian dia meyakinkan hatinya dan berkata jangan buang waktu, pertama datang ke tempat yang aman. Satu-satunya tempat yang aman untuk melewati tempat terlarang adalah platform batu terbuka. Hou Fei juga terjaga ya, pergi. Hou Fei, begitu dia membalikkan tangannya, memanggil tongkat hitam yang jatuh ke tanah ke tangannya. Kemudian dia dan Qin Yu meninggalkan aula dengan kecepatan tinggi dan melewati lorong ke platform batu terbuka. Aktif. Pijakan batu terbuka itu sendirian di tepi gunung yang ditangguhkan, di bawahnya adalah kekosongan tak berujung, dan masih ada angin kencang bertiup. Dua bersaudara Qin Yu dan Hou Fei berdiri di bangku batu terbuka dan saling memandang. Pada saat ini, ada masa lalu yang jelas di benak kedua pria itu. Mereka bertemu untuk pertama kalinya di kediaman paman di dasar laut, dan mereka berdua pergi dengan bulu-bulu hitam untuk mengolah dasar laut dan memperbaiki dunia nyata. Akhirnya, mereka membangun kemuliaan Star Court. Di depan jalan King Yun di depan perbedaan tak berdaya, semuanya masih terlihat. Di antara tiga bersaudara, Hou Fei dan He Yu harus terbang dan melangkah ke dunia iblis peri. Qin Yu telah berlatih di dunia peri selama lebih dari 100 tahun, hanya untuk menyadari bahwa ranah bintang gelap telah membumbung tinggi. Setelah berpisah ratusan tahun, akhirnya saya bertemu lagi. Terakhir kali, mereka hanya dalam periode besar, tetapi sekarang dua bersaudara sudah menjadi tuan. Salah satunya adalah monyet super dari keluarga kera, masa depan Kaisar Agung. Salah satunya adalah Qin Yu, yang sekarang terkenal dengan kekuatannya. Laut Sang Tian, hanya saja komitmen itu tidak berubah. Hou Fei memandangi Qin Yu, seluruh tubuhnya bergetar sedikit. Sejak datang ke dunia iblis peri, Hou Fei ingin bertemu dengan Qin Yu dan He Yu sepanjang waktu. Qin Yu tidak memiliki informasi sama sekali. Adapun bulu hitam, perintah Dayu Huang tidak diizinkan memasuki area keluarga burung. Tobat kepahitan gila. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Hou Fei telah menjadi perbaikan pahit di samping pertobatan, termasuk pertempuran hidup dan mati di tanah terlarang. Apa yang dia lakukan belum dimungkinkan untuk menemukan seorang saudara yang memenuhi syarat untuk saudaranya. Akhirnya, kakak datang. Kakak laki-laki. Air mata Hou Fei di matanya, pelukan kuat Qin Yu, air mata kacang akhirnya jatuh dari mata. Biaya, Qin Yu juga memeluk saudara laki-laki kedua. Setelah datang ke dunia iblis peri, pikiran Qin Yu telah kesepian. Dia selalu ingin bersama saudara laki-lakinya, dan dia telah bekerja keras, bahkan jika dia dibelenggu. Kaisar berdarah, dan banyak lainnya mengejar dan membunuh, dan Qin Yu tidak mundur. Akhirnya berhasil. Untuk waktu yang lama, kedua saudara itu berpisah. Kakak, bagaimana kamu menemukanku? Bagaimana kamu telah melalui bertahun-tahun? Ya, bintangmu telah berubah dan dunia tindak lanjut telah dibuat. Apakah kamu tahu bagaimana Chihuahua lakukan sekarang, kamu? Hou Fei mengajukan 7 pertanyaan berturut-turut, dan tiba-tiba berhenti tiba-tiba, karena dia melihat mulut Qin Yu untuk mengatakan tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kakak, aku sedikit bersemangat. Hou Fei menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tidak ada, saya sangat bersemangat. Qin Yu merasa hangat di seluruh tubuh, perasaan hangat datang dari hati, dan kemudian bertanya, Vi, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun? Hou Fei berkata dengan bangga dalam beberapa tahun terakhir, saya mungkin telah melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menemukan burung lain-lain.
Yang kedua adalah budidaya. Saya juga ingin menemukan Anda, tetapi saya tidak tahu di mana Anda terbang. Saya tidak tahu kapan Anda bisa terbang, bahkan jika saya khawatir, ranah perubahan bintang Anda belum diciptakan. Qin Yu mengangguk ya, saya sedang berpikir pada saat itu, apa yang harus saya lakukan jika saya gagal membuat saya belum melihat Anda, dan saya belum melihatnya, jadi saya selalu bertanya pada diri sendiri untuk tidak gagal. Untungnya, sukses. Kakak laki-laki, aku melihat bahwa kamu sangat kuat sekarang. Kupikir sekarang kita adalah yang terkuat dari 3 saudara lelaki kita. Aku tidak berharap kakakmu menjadi begitu kuat sekarang. Apakah kamu menderita di dunia iblis jalan? Qin Yu mengambil napas dalam-dalam dan perlahan berkata ketika datang ke masalah ini, perlu untuk berbicara tentang kaisar dan keluhan saya. Apakah godaan bodoh ini memprovokasi Anda? Mata Hou Fei mulai jongkok. Qin Yu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Hou Fei, lalu perlahan-lahan berbicara tentang serangkaian hal setelah dia datang ke dunia perisetan, dari kematian bulan Maple, kematian magang, keluhan kaisar, hingga pembunuhan Mars Biru, hingga pembunuhan Kaisar Biru, kepada kaisar tersembunyi. Pertempuran antara bintang dan putra kaisar darah, bahkan 2 penguasa Blue Snow Star mengejar Qin Yu. Sampai kunci Yuan memurnikan api di sekitar Qin Yu. Setelah serangkaian pembicaraan, Hou Fei telah khawatir tentang Qin Yu. Meskipun saya melihat bahwa Qin Yu baik sekarang, saya masih mendengar pertempuran itu. Karena aku membuka lapisan ketiga dari spektrum binatang buas, setelah menghancurkan 26 kaisar dalam satu nafas, aku memaksa kaisar untuk melarikan diri. Tidak ada yang berani memprovokasi aku lagi, dan aku datang ke sini dengan lebih mudah. Qin Yu juga bernafas panjang. Mata Hou Fei berlama-lama dan marah. Kaisar itu bodoh, dan ada seorang kaisar berdarah, jadi dia membuli orang ini. Hou Fei marah dan kemudian memandang Qin Yu. Kakak laki-laki, muridmu, Liu Hansu dibunuh oleh mereka, para bajingan ini. Qin Yu melambaikan jangan khawatir, suatu hari mereka semua akan melunasi hutang mereka. Nada suara Qin Yu kusam, tetapi matanya bersinar. Benar, kakak, aku tiba-tiba menghilang ke aula, aku pergi ke dunia, apa itu? Hou Fei dengan penasaran menatap Qin Yu, dia hanya khawatir tentang Qin Yu di Jiang Yanji, tapi dia tidak banyak berpikir, tapi sekarang dia penasaran. Bangun. Qin Yu tersenyum dan berkata ini adalah artefak yang diberikan Jiang Suji kepada saya, Jiang Yuji. Paman Hou Fei tertegun. Dia pria yang hebat, dia adalah penguasa Jiang Yanji. Hal yang sama berlaku untuk tongkat hitam yang dia berikan padaku. Apa yang terjadi dengan tongkat hitam? Tanya Qin Yu. Menurut Qin Yu, tongkat hitam ini hanya sulit untuk menyusul artefaknya. Sepertinya tidak ada yang lain. Hou Fei Jun tersenyum dan berkata kakak laki-laki, Anda tahu. Saya belum mencapai tingkat tanah terlarang, dan saya sudah berkultivasi ke Raja Iblis 6 tingkat. Dari budidaya iblis tingkat pertama hingga Raja Iblis 6 tingkat, hanya 200 tahun atau lebih. Waktu, bukankah menurutmu itu terlalu cepat? Qin Yu berpikir, memang. Itu adalah kejeniusan kaisar, kaisar juga merupakan bulu, dan baru berumur beberapa ratus tahun untuk mencapai kaisar kelas 2. Diperkirakan bahwa waktu yang dihabiskan untuk berlatih ke kelas 6 Jinxian adalah 2 atau 300 tahun. Hou Fei sangat cepat, luar biasa. Alasan mengapa aku berlatih cepat adalah karena tongkat hitam ini, Hou Fei bangga. Oh, Qin Yu terkejut melihat tongkat hitam di tangan Hou Fei. Hou Fei Zhen berkata 2 kali ketika datang ke tongkat hitam, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya memegang tongkat hitam, seluruh orang tampaknya dekat dengan alam semesta, dan alam jiwa juga meningkat. Jika tidak tongkat hitam, tetapi tidak begitu halus. Apakah ini masalahnya? Qin Yu kagum. Jika ini masalahnya, maka itu harusnya benar-benar demi paman. Lagi pula, tongkat hitam ini diberikan kepada Hou Fei oleh Paman Su. Ketika berbicara tentang Paman Su, Qin Yu dan Hou Fei penuh kejutan, tetapi untuk Paman Su, kedua bersaudara tidak tahu banyak. Biaya, apakah Anda punya berita tentang Xiao Hei? Qin Yu tiba-tiba bertanya, saya ingat Anda dulu mencari Xiao Hei. Hou Fei mengangguk dan berkata ya, saya pergi untuk menemukan seekor burung liar, bergantung pada binatang singa es misterius dengan koneksi jiwanya, tetapi saya baru saja memutuskan bahwa burung liar itu ada di daerah keluarga burung, tetapi saya belum punya waktu untuk masuk lebih dalam. Pencarian dibawa kembali oleh Kaisar Besar. Tiba-tiba wajah Hou Fei khusyuk kakak, aku khawatir tentang satu hal.
Katakan. Qin Yu merasakan kelopak matanya melompat. Wajah Hou Fei serius. Menurut sejarah singa dan binatang misterius, burung lain-lain seharusnya melarikan diri dari keluarga burung. Aku curiga. Dia dikejar oleh seseorang. Wajah Qin Yu berubah. Dia pernah curiga, tetapi dia tidak ingin percaya bahwa Qin Yu segera membantah. Tidak mungkin, Anda juga tahu bahwa Xiao He setidaknya binatang buas yang unggul. Hanya menurut informasi yang saya tanyakan, saat Xiao He Sheng naik, tidak ada dia sama sekali. Binatang buas yang unggul melonjak, jadi Xiao He termasuk dalam binatang mutan yang tidak diketahui, binatang mutan. Tidak ada yang tahu dia di dunia iblis-iblis, tidak ada yang tahu dia, siapa yang akan mengejarnya tanpa alasan. Qin Yu masih ingat mereka yang tidak mengatakan apa-apa. Hou Fei mengangguk. Kakak, apa yang Anda katakan juga masuk akal. Elang memiliki binatang buas yang unggul, tetapi bukan elang hitam. Siput memang hewan mutan, tidak ada yang mengenalnya. Tapi ini tidak berarti bahwa tidak ada yang akan mengejar dia, dia mungkin memprovokasi seseorang setelah terbang. Kakak, Hou Fei dengan sungguh-sungguh menatap Qin Yu. Kau harus tahu bahwa kita belum lama terbang. Aku bisa mengandalkan tongkat hitam dan melewati tanah terlarang untuk mengolah kekuatan hari ini, tapi bagaimana dengan gulma? Hitam kecil memiliki pistol awan, kata Qin Yu. Ini memakai Cloud Gun dan tongkat hitam. Hou Fei adalah bahan yang sama, yang diberikan oleh Paman Su, dan mungkin juga memiliki fungsi membantu orang untuk berkultivasi. Ya, Hou Fei mengangguk. Tapi kakak, kamu harus mengerti, bahkan jika dia punya senjata awan, bagaimana dia bisa berkultivasi hanya dalam 300 tahun? Tiba-tiba aku bisa mendapatkan dari iblis 6 tingkat dalam 60 tahun. Wang, untuk mencapai ranah kaisar iblis tingkat ketiga. Itu adalah warisan dari tanah terlarang. Jika tidak ada warisan dari tanah terlarang, itu hanya dengan tongkat hitam. Aku sekarang adalah Raja Iblis dari tingkat 89. Kakak, kamu harus tahu seberapa besar perbedaan antara tingkat kaisar dan tingkat kaisar. Kata-kata Hou Fei membuat Qin Yu merasa terkejut. Memang, Hou Fei memiliki kemampuan untuk mewarisi tanah terlarang untuk menumbuhkan kekuatan 3 tingkat kaisar iblis, Xiao He. Di bawah level kaisar. Pada awal bintang Maple, aku tidak bisa menyakiti Yu Qingzi dengan memegang pedang dan tubuh abadi. Domain kaisar adalah ketergantungan terbesar pada mereka yang mengalahkan kaisar. Kakak, jangan khawatir, ini hanya dugaanku. Hou Fei melihat Qin Yu khawatir, sibuk. Qin Yu mengangguk dan berkata, saya mengerti apa yang Anda katakan, Anda pikir itu masuk akal. Saat ini, burung-burung memiliki banyak kekuatan untuk mengejar hitam, tetapi setidaknya sekarang Xiao He masih hidup. Jika Xiao He meninggal, sejarahnya tentang binatang buas diketahui secara alami. Jadi tidak masalah apakah Xiao He aman atau berbahaya sekarang, kita harus bergegas dan pergi ke daerah keluarga burung untuk menemukannya segera, kata Qin Yu dengan tegas. Jika dia aman, ketika ketiga saudara kita bersatu kembali lebih awal. Qin Yu tertawa, tetapi dalam sekejap mata Qin Yu dingin. Jika seseorang benar-benar berani mengejar Xiao He, kita akan membunuh bajingan itu. Ya, Hou Fei juga bersemangat. 3 saudara lelaki kita telah mempraktikkan dasar laut di masa lalu. Siapa yang berani memprovokasi sekarang? Dunia iblis peri. Adalah 3 dari 3 saudara kita yang telah memprovokasi kita bertiga. Hou Fei adalah tirani, dan matanya merah. Biaya, mari kita tinggalkan ini segera. Qin Yu menjelajahi. Bagaimanapun, Hou Fei hanya memiliki 3 peluang untuk memasuki tempat terlarang, dan sekali terbuang sekali. Apa yang kamu tunggu? Hou Fei Jun tertawa. Aku tidak bisa menunggu, apalagi, kali ini, ada 2 kali. Apakah kamu berpikir bahwa aku adalah orang bodoh? Jika aku benar-benar berlatih sekali, Anda bisa berkultivasi ke ranah menyetrum tongkat. Qin Yu memandang penampilan Hou Fei dan tidak bisa menahan tawa. Metode mengejutkan ini, dibagi menjadi 6 set, set kedua Hou Fei Lian hari ini belum berhasil diolah. Dan semakin sulit untuk berlatih di masa depan, Hou Fei ingin berlatih set ke-6, kesulitannya tidak besar secara umum. Ya, kamu tidak peduli tentang kesempatan ini. Aku tidak membuang waktu. Kami akan segera pergi. Ketika kita pergi keluar dan mengambil pertempuran, kita akan segera berangkat untuk keluarga burung. Qin Yu juga penuh gairah. Hou Fei juga senang minum banyak. Kedua bersaudara itu menginjakkan kaki di batu biru halus di tepi bangku batu teras. Aku melihat batu biru itu samar-samar bersinar.
Qin Yu dan Hou Fei langsung mentransmisikan tanah terlarang. Hanya setelah Qin Yu pergi, tanah terlarang itu berlalu. Ada bisikan-bisikan di tengah.